Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Ipa. NIM 81967159, MK SPTP 440649, Prodi PGSD. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan pada tugas 3, asesmen adaptif berbasis AL dikategorikan sebagai inovatif karena 1. Menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mengukur kompetensi secara dinamis, bukan sekedar menguji hafalan. 2. Memberikan pengalaman penilaian yang disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa sehingga lebih adil dan akurat. 3. Menghasilkan profil pembelajaran individual yang dapat digunakan dosen untuk intervensi lebih tepat. 4. Mengurangi beban administratif melalui automated scoring dan atletik otomatis. Berdasarkan 5 karakteristik inovatif menurut Fren Rogers 2003, yaitu A. Relatif advantage atau keunggulan relatif. Inovasi ini memberikan keuntungan berupa 1. Data diagnostik lebih komprehensif. 2. Proses remedial lebih tepat sasaran. 3. Mengurangi waktu koreksi. 4. Pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih profesional. B. Compatibility atau kesesuaian. Kesuksesan inovatif bergantung pada A. Kesesuaian dengan kurikulum. B. Keselarasan dengan budaya akademik. C. Kesediaan dosen mengubah cara merancang soal. C. Complexity atau kerumitan. Sistem AI biasanya dianggap rumit. Tantangan utama: 1. Dosen harus memahami algoritma adaptif. 2. Mahasiswa harus menyelesaikan diri dengan tingkat kesulitan yang berubah. 3. Perlu panduan teknis yang mudah diikuti. D. Trialability atau dapat dicoba. Asesmen adaptif mudah diterima jika pengguna dapat mencoba sistem sebelum implementasi penuh. 1. Simulasi ujian. 2. Kelas pilot. 3. Model latihan tanpa mempengaruhi nilai. E. Observability atau dapat diamati. Hasil inovasi dapat dilihat melalui 1. Dashboard performa mahasiswa. 2. Grafik perkembangan kompetensi. 3. Efisiensi waktu koreksi dosen. B. Perancangan strategi difusi inovasi. Berikut strategi berdasarkan 5 tahap proses difusi Rogers 2003. 1. Tahap knowledge atau pengenalan. A. Sosialisasi intensif. 1. Webinar universitas mengenai konsep asesmen adaptif. 2. Penjelasan melalui video animasi. 3. Pengumuman resmi melalui LMS. B. Pelatihan dosen. Workshop pembuatan soal adaptif berbasis level kesulitan. 2. Pelatihan membaca data analitik hasil asesmen. C. Orientasi mahasiswa. 1. Simulasi pengerjaan asesmen. 2. Tahap persuasion atau pembentukan sikap. A. Menggunakan dosen champion. Dosen yang lebih inovatif dilibatkan sebagai role model. B. Menampilkan keberhasilan pilot project. B. Menampilkan keberhasilan pilot project. Hasil nyata seperti peningkatan skor, waktu koreksi yang lebih pendek, dan kepuasan mahasiswa perlu dipublikasikan. C. Dialog terbuka. Diskusi antara dosen resisten dengan tim pengembang untuk menjawab kekhawatiran mereka. 3. Tahap decision atau pengambilan keputusan. Strategi yang dilakukan universitas. 1. Menawarkan opsi mencoba tanpa kewajiban. 2. Memberikan sertifikat profesional bagi dosen yang mengikuti program pilot. 3. Menyediakan asisten teknis untuk membantu integrasi soal. 4. Tahap implementation atau pelaksanaan. Langkah implementasi: 1. Integrasi sistem ke LMS. 2. Pelatihan lanjutan yang untuk dosen pembuat soal. 3. Uji coba pada beberapa mata kuliah. 4. Monitoring real time pelaksanaan asesmen. 5. Penyediaan helpdesk 24 jam selama masa implementasi. 5. Tahap konfirmasi atau konfirmasi keberlanjutan. Universitas memastikan keberlanjutan dengan 1. Evaluasi setiap semester. 2.
penyempurnaan sistem berdasarkan data pengguna. 3. Memberikan insentif bagi fakultas yang berhasil mengimplementasikan. 4. Mempublikasikan keberhasilan implementasi dalam forum akademik. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.